Oke, Tuhan memberkati perjumpaan kita pagi hari ini dan kita belajar bagaimana rancangan Tuhan yang tidak pernah kita pahami, kita tidak pernah mengerti, sahabat. Dan firman Tuhan di 2 Tawarik 32 ayat pertama berkata, setelah peristiwa yang menunjukkan kesetiaan Hizkia itu, datanglah Sanherib, Raja Asyur menyerbu Yehuda. Ia mengepung kota-kota berkubu dan berniat merebutnya. Wow, ini terjadi peperangan ya sahabat, dimanapun Anda berada. Begitu di dalam kehidupan dunia nyata itu ada sekali pertempuran. Entah pertempuran antara tetangga, kota, desa, kampung, negara, bangsa-bangsa. Ya pokoknya selalu ada pertempuran. Di zaman Israel dulu, zaman Yehuda juga demikian yang terjadi. Nah, seringkali timbul pertanyaan di kalangan orang-orang percaya, mengapa masalah-masalah selalu datang dan pergi dalam hidupku ini, dalam keluargaku, padahal aku sudah setia beribadah dan melayani Tuhan. Itu banyak sekali yang bertanya. Oh, haleluya. Mengikut Tuhan ternyata bukan berarti harus bebas dari masalah, bebas dari konflik, bebas dari beban, bebas dari intimidasi, atau perjalanan hidup tanpa hambatan. No, bukan seperti itu sahabat. Tuhan tak pernah menjanjikan hal itu. Haleluya. Ingat baik-baik, Tuhan gak pernah janji hal yang baik-baik aja terjadi. Justru keputusan mengikut Tuhan adalah langkah awal kita, haleluya, memasuki perlombaan iman dan peperangan rohani. Berlomba itu berarti harus ada yang menang. Dan saya dan saudara ditargetkan untuk menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Begitu juga dalam pertempuran kehidupan dunia ini, peperangan rohani, entah peperangan dalam pikiran kita, ya kan? Pikiran kita itu medan pertempuran. Aduh, apakah dia ketika ada orang lain berbicara, kita mulai berpikir-pikir, entar yang diomongin aku. Itu medan pertempuran loh, sahabat. Dan ini sangat berbahaya, akan membuat kondisi rohani kita, mental kita, bahkan tubuh kita menjadi lemah ketika kita mereka-reka perkara yang jahat. Atau kita tidak mentertibkan pikiran kita, karena pertempuran itu ada dalam pikiran kita. Nah sahabat yang diberkati, hampir semua tokoh-tokoh besar yang dicatat dalam Alkitab, entah Yosua, Musa, kemudian Paulus, ya kan, Tuhan Yesus juga sendiri, mereka itu juga tak pernah luput dari proses ujian. Haleluya. Apalagi Tuhan Yesus, Paulus, Musa, Raja Daud, Raja Salomo, semua mengalami yang namanya perjuangan, proses hidup. Itu adalah baru langkah awal dari perlombaan iman dan peperangan rohani. Step pertama loh saudara. Nah, perhatikan ayat firman Tuhan, setelah peristiwa yang menunjukkan kesetiaan Hizkia di 2 Tawarik 32 ayat 1 tadi. Datanglah musuh menyerbu Yehuda. Nah, ketika Hizkia sedang berjuang untuk memiliki kehidupan yang berkenan kepada Tuhan, hidup kudus, berlaku sesuai dengan firman Tuhan, berlaku setia, justru masalah dan tekanan datang menerpah dia. Siapa yang datang? Raja Asyur loh sobat. Menyerbu Yehuda, menghantam Yehuda, mengepung kota-kota berkubu. Nah, hal seperti ini yang seringkali kita tidak bisa mengerti, kita tidak pernah bisa paham, apa sih yang terjadi dengan hidupku ini? Sebab apa yang terlihat secara kasat mata jauh dari yang kita harapkan. Haleluya. Namun satu hal yang pasti, Tuhan selalu punya rencana indah di balik setiap permasalahan kita. Haleluya. Ingat ya, Roma 8, segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita mendatangkan kebaikan buat kita. Amin. Nah, ketika dihadapkan pada masalah atau situasi yang sulit seperti ini sobat, Hizkia berusaha memiliki respon hati yang baik dan benar. Hati yang baik dan benar, ini paling penting. Cocok soalnya dengan nama Hizkia itu sendiri, yaitu Tuhan itu kekuatanku. Wow, ia pun membuat keputusan untuk mencari Tuhan. Dia cari Tuhan, dia ambil keputusan.
Ia pun mengumpulkan para panglima perangnya di halaman pintu gerbang kota dan menguatkan iman mereka. Bayangkan, dia berkeputusan mencari Tuhan dan seluruh perwira-perwira, panglima-panglima perangnya, dia kuatkan iman mereka. Dengar kata-katanya. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan terkejut terhadap Raja Asyur serta laskar yang menyertainya. Karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai dia. Yang menyertai dia adalah tangan manusia, tetapi yang menyertai kita adalah Tuhan. Haleluya. 2 Tawarik 32 ayat 7-8. Nah, saat mereka berseru-seru kepada Tuhan, pertolongan pun datang segera. 2 Tawarik 32 ayat 21. Oke, sahabat. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku daripada jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Tetap setia, cari kehendak Tuhan, apapun proses hidup.